Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Pemasaran Agribisnis. Yang kami hormati Ibu Najihatul Faridi, SECMM, dan teman-teman yang saya sayangi. Saya Nuri Hidayatika dengan NIM 200302025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Pemasaran agribisnis adalah sejumlah kegiatan bisnis yang ditunjuk untuk memberi kepuasan dari barang komoditi atau jasa perdagangan komoditi tersebut kepada konsumen. Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda yang menambah nilai produk saat produk bergerak melalui sistem tersebut. Baik, selanjutnya saya Yomin Azril akan melanjutkan presentasi kegiatan pemasaran. Yang pertama ada distribusi. Pendistribusian produk ini merupakan bagian atau elemen yang sangat penting dalam suatu strategi pemasaran. Aluran distribusi adalah jalur atau rute yang ditentukan oleh perusahaan untuk menyalurkan barang atau layanannya kepada pelanggan. Jalur atau rute tersebut berupa interaksi langsung antara perusahaan dengan pelanggan atau juga mencakup beberapa perantara yang saling berhubungan seperti grosir, distributor, pengecer, dan lainnya. Oleh karena itu, saluran distribusi juga dapat disebut sebagai seperangkat perantara yang saling bergantung yang mampu membantu suatu produk atau layanan tersedia siap untuk dikonsumsi atau digunakan oleh pelanggan atau konsumennya. Yang kedua ada transportasi. Transportasi dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan, dan kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran, dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen. Selanjutnya, pengemasan. Pengemasan ini bertujuan yaitu untuk melindungi produk dari adanya faktor-faktor yang mampu merusak produk. Selanjutnya, pemberian label. Pemberian label ini berfungsi sebagai mengidentifikasi produk atau merek, menentukan kelas produk, menggambarkan beberapa hal mengenai produk, mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Dan tujuannya yaitu memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Selanjutnya, sarana sebagai komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik. Yang selanjutnya yaitu standarisasi. Penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu. Sedang pembuatan banyaknya macam ukuran barang yang akan diproduksikan merupakan usaha simplifikasi. Standarisasi adalah proses pembentukan standar teknis yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, dan produser standar. Selanjutnya ada grading. Grading adalah tindakan mengklasifikasi hasil pertanian atau menurut standarisasi penyortiran produk diinginkan ke dalam satuan atau unit tertentu. Fungsi grading yaitu mempermudah serta meringankan biaya pemindahan komoditi melalui saluran pemasaran. Dan manfaat grading yaitu mempermudah pembeli dan produsen memberikan nilai barang tersebut, mempermudah proses jual beli,
biaya pengurangan dan pengurangan resiko dalam pengangkutan, memperluas pasaran sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan kemampuan, serta syarat mutlak untuk pemasaran berjangka. Saya Nurmedia Agustin akan menjelaskan tentang ciri-ciri produk agribisnis. Yang pertama, produksi bersifat musiman. Karena bersifat musiman, maka hasil produksi akan diperoleh pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan umur tanaman yang bersangkutan. Yang kedua, produksi terpencar. Tempat produksi pertanian tidak terpusat tetapi letaknya terpencar. Hal ini disebabkan petani itu selalu mencari tempat yang keadaan tanah dan iklimnya cocok untuk tanaman agar dapat memproduksi dengan baik tanpa memperhitungkan apakah dekat atau jauh dari kota atau pasar. Yang ketiga, produk hasil-hasil pertanian bersifat berat, mengambil banyak tempat dan cepat atau mudah rusak. Kebanyakan hasil-hasil pertanian timbangannya adalah berat dan memerlukan banyak tempat. Hal ini berarti nilai persatuan berat dan persatuan volume adalah lebih kecil dibandingkan nilai barang-barang industri. Jelas dalam hal ini bahwa akan terjadi perbedaan dalam hal pengangkutan dan penyimpanan. Selain itu, sifat hasil pertanian juga mudah rusak atau busuk sehingga diperlukan perawatan dan penyimpanan yang baik dan pengangkutan yang cepat ke tempat konsumen. Keempat, penawaran produknya relatif kecil. Secara perorangan, petani pada umumnya merupakan supplier kecil yang tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga. Penetapan harga umumnya dikuasai oleh pelaku pasar lain, yang biasanya adalah pengepul dari petani. Karena banyak petani yang kurang informasi terhadap harga produk pertanian, sehingga kadang terjadi permainan harga oleh pengepul. Yang kelima, ketidakseragaman. Kualitas produk pertanian cenderung tidak seragam. Ketidakseragaman ini bisa dalam bentuk ukuran, tingkat kematangan, dan lain-lain. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perlakuan terhadap tanaman. Yang keenam, ketergantungan pada alam. Produk hasil pertanian bersifat spesifik dalam kaitannya dengan faktor klimatologi. Seluruh aspek alamiah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produk hasil pertanian. Yang ketujuh, memiliki banyak produk substitusi. Produk hasil pertanian bersifat substitusi satu sama lain. Artinya jika satu produk pertanian maka dapat digantikan dengan produk pertanian yang lainnya. Produk hasil pertanian baik sebagai produk yang langsung dikonsumsi maupun sebagai input produksi. Yang kedelapan, harga produk relatif murah. Harga produk pertanian di petani relatif rendah karena produsen sebagai price taker dan efek dari asimetri informasi. Bargaining position yang rendah di produsen. Yang kesembilan, lokal dan spesifik. Tidak dapat diproduksi di semua tempat. Kegiatan usaha tani satu tempat dengan tempat lain berbeda-beda karena menyesuaikan dengan keadaan lahan dan kondisi alam suatu tempat. Oleh sebab itu, komoditas yang diusahakan juga berbeda. Selanjutnya, saya Arya Duto Kurniawan akan menjelaskan tentang kendala pemasaran agribisnis yang terdiri dari 8 kendala, yaitu yang pertama, kesinambungan produksi. Salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah pemasaran hasil pertanian berhubungan dengan sifat dan ciri khas produk pertanian. Yang kedua, yaitu kurang memadainya pasar. Hal ini berhubungan dengan cara penetapan harga dan pembayaran. Ada 3 cara penetapan harga jual produk pertanian, yaitu 1. Sesuai dengan harga yang berlaku, yang kedua tawar-menawar, dan yang terakhir borongan. Selanjutnya yang ketiga yaitu panjangnya saluran pemasaran. Panjangnya saluran pemasaran menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan, serta ada bagian yang dikeluarkan sebagai keuntungan pedagang. Yang keempat yaitu rendahnya kemampuan tawar-menawar. Kemampuan petani dalam penawaran produk yang dihasilkan masih terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga ada kecenderungan produk-produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang rendah. Nah, yang kelima yaitu berfluktuasinya harga. Harga produksi hasil pertanian yang selalu berfluktuasi bergantung dari perubahan yang terjadi pada permintaan dan penawaran. Yang keenam yaitu kurangnya informasi pasar. Informasi pasar merupakan faktor yang menentukan apa yang diproduksi, di mana, mengapa, bagaimana, dan untuk siapa produk dijual dengan keuntungan terbaik. Yang ketujuh yaitu rendahnya kualitas produksi. Rendahnya kualitas produk yang dihasilkan karena penanganan yang dilakukan belum intensif. Nah, yang kedelapan yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan tidak pula didukung oleh fasilitas pelatihan yang memadai, sehingga penanganan produk mulai dari panen sampai pasca panen tidak dilakukan dengan baik. Saya, Lira Nandita, akan melanjutkan penjelasan mengenai konsep inti pemasaran. Yang pertama itu ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pengertian dari konsep inti pemasaran adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Orientasi dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan adalah pelanggan yang menjadi target pasar. Pelanggan memiliki kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan dasar dengan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan terhadap suatu produk berbeda satu sama lain dan selalu diperbarui dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, setiap pembisnis harus mampu mengidentifikasi dan mengukur banyaknya masyarakat yang menginginkan produk sebelum menentukan strategi pemasaran. Lalu yang kedua ada produk. Produk merupakan suatu objek yang dipasarkan dan segala sesuatu yang akan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen. Setelah mengetahui kebutuhan, keinginan, dan permintaan, maka perusahaan akan lebih fokus untuk menawarkan barang sekaligus strategi yang dinilai efektif untuk produk yang ditawarkan. Yang ketiga ada nilai kepuasan dan nilai mutu. Setiap produk yang ditawarkan tentunya memiliki nilai tersendiri. Nilai yang dimaksud bukanlah harga dari produk, tetapi rasa kepuasan pelanggan atau kualitas produk. Jadi nilai suatu produk akan berhubungan dengan keinginan pelanggan untuk memilikinya. Kepuasan menjadi faktor utama bagi pelanggan untuk memutuskan pembelian dari suatu produk. Kepuasan tersebut bisa berasal dari pengalaman pelanggan lain atau dari informasi yang telah diterima. Nama saya Mardiah, 1803020225. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori permintaan dan penawaran. 1. Menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang. 2. Berlaku bagi produsen dan konsumen. Yang dimana teori hukum permintaan atau demand, semakin tinggi harga barang jasa, maka jumlah barang yang diminta semakin kecil atau berlaku bagi konsumen. Sedangkan teori hukum penawaran supply, semakin tinggi harga barang atau jasa, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan semakin besar atau berlaku bagi produsen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama ada harga barang substitusi, pendapatan, jumlah penduduk, dan selera konsumen. Untuk yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama ada harga barang, jumlah biaya produksi variabel, teknologi atau inovasi, dan yang terakhir ada musim. Fungsi pemasaran adalah kegiatan utama yang khusus dilaksanakan untuk menyelesaikan proses pemasaran. Fungsi pemasaran ada 3 jenis. Yang pertama, fungsi pertukaran, yang terdiri dari penjualan dan pembelian. Fungsi pertukaran ini berkaitan dengan pemindahan hak milik suatu barang tertentu dari satu pihak ke pihak lainnya dalam sistem pemasaran. Yang kedua adalah fungsi fisis, yang terdiri dari fungsi pengikatan, penyimpanan, dan pemrosesan. Fungsi fisis ini fokus pada kegunaan waktu, lokasi, dan bentuk. Kegunaan tersebut ditambah pada suatu produk ketika produk tersebut diangkut, diproses, dan disimpan untuk melengkapi keinginan para konsumen. Yang ketiga adalah penyediaan sarana, di mana fungsi ini terdiri atas informasi pasar, penggunaan resiko, pengumpulan, komunikasi, standarisasi, penyortiran, dan pembiayaan. Fungsi ini adalah kegiatan-kegiatan yang dapat membantu sistem pemasaran agar mampu beroperasi lebih lancar, dan tentunya dalam melakukan kegiatan tersebut diperlukan modal dalam jumlah yang besar. Hal tersebut dapat diperoleh melalui pembiayaan dari lembaga keuangan. Terima kasih. Saya Nasrina dengan NIM 2003021 akan menjelaskan tentang biaya pemasaran. Biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak barang selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang hingga barang tersebut dirubah kembali dalam bentuk yang tunai.
Dalam biaya pemasaran terdapat beberapa biaya, di antaranya adalah biaya transportasi, biaya pengemasan, biaya merek dagang, pajak, biaya resiko, dan juga biaya resiko kerusakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya-biaya tersebut? Baik, saya akan menjelaskan. Biaya transportasi yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan suatu proses transportasi, baik dalam penjualan jasa ataupun produk tersebut. Selanjutnya, biaya pengemasan. Biaya pengemasan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengemasan suatu produk. Biaya pengemasan ini biasanya tergantung pada bahan apa yang digunakan dan bagaimana kualitas barang ataupun packaging tersebut. Selanjutnya adalah merek dagang. Biaya merek dagang ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan merek dagang dari produk tersebut. Selanjutnya adalah pajak. Pajak yaitu iuran yang wajib diberikan kepada negara. Dan biaya resiko. Biaya resiko adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak manajemen perusahaan ataupun perusahaan produksi terhadap resiko yang akan timbul atau resiko yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah biaya resiko kerusakan. Biaya resiko kerusakan ini biasanya harus dipikirkan terlebih dahulu apabila ada barang ataupun transportasi yang rusak. Jadi biaya resiko ini harus dipersiapkan sebelum kita mendapatkan masalah atau sebelum terjadinya masalah. Strategi pemasaran agribisnis. Yang pertama, melakukan segmentasi pasar. Kedua, perencanaan produk. 3, penetapan bunga yang sesuai. Keempat, pendistribusian. Kelima, promosi. Keenam, penggunaan sosial media. Ketujuh, promosi melalui mulut ke mulut. Kedelapan, penciptaan produk branding. Kesembilan, pemberian intensif sebagai media promosi. Yang terakhir, memberikan potongan harga atau diskon. Dari hasil penjelasan yang telah saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa manajemen pemasaran dalam agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bentuk perencanaan, kepemimpinan, mengorganisasi, mengkoordinasi, memotivasi, mengendalikan, merancang, promosi dan distribusi produk, dan juga untuk menetapkan harga yang bertujuan untuk memuaskan konsumennya dan mencapai tujuan organisasi perusahaan dalam jangka panjang yang produknya berkaitan dengan hasil pertanian yang berorientasi pada profit. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.